Hai Gabuters, dimanapun kalian berada, tetap keep healthy ya. Masih bersama saya IP yang gak bakal bosen-bosen membawakan alur cerita film Bollywood yang bikin kalian termehek-mehek katanya. Hahaha. Kali ini saya akan membawakan sebuah film bergenre misteri berjudul Forensik yang rilis di tahun 2020. Dibintangi oleh Tavino Thomas, Mamta Mohandas, Saiju Kurup, dan Srikan Murali. Berkisah mengenai upaya dari tim forensik yang memecahkan misteri penculikan dan pembunuhan gadis-gadis kecil tanpa motif yang jelas dan dilakukan oleh orang yang psycho alias sakit jiwa. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe-nya dong dan tonton videonya sampai habis ya, biar nggak gagal paham gitu. Hahaha. Kuy, langsung kita let's get reload saja. Cus. Di awal film terlihat seorang anak laki-laki bersama bapaknya membeli ayam segar di peternakan ayam. Tampak bocil itu melihat suasana sekitar. Secara diam-diam dia mengantongi potongan kepala ayam. Sampai di rumahnya ia memasukkannya ke dalam botol kaca dan mengumpulkannya di bawah kolong tempat tidurnya. Tidak hanya kepala ayam, tetapi banyak binatang lainnya yang sudah ia kumpulkan di dalam botol tersebut. Karena hobinya itu, bapaknya marah dan memukulinya menggunakan ikat pinggang. Hingga beranjak dewasa, bapaknya masih juga memukulinya. Dan akhirnya timbul dendam kepada bapaknya dan membunuhnya dengan sutas tali yang dililitkan ke leher ketika bapaknya lagi santuy nenggak ciu. Akhirnya koitlah si bapak itu. Lalu ia membungkus mayat bapaknya dengan kain putih dan dikubur di tanah kosong sekitar rumah. Di scene berikutnya ada kejadian hilangnya anak perempuan yang bernama Divya Divakar yang lengah dijaga oleh kakaknya ketika sedang belajar tari. Seorang inspektur wanita bernama Ritika bertanggung jawab atas kasus ini. Adegan pun berpindah. Terlihat sekelompok anak-anak yang sedang bermain bola di sebuah lapangan. Ketika hendak mengambil bola, mereka menemukan sesosok mayat anak perempuan tergeletak berlumuran darah. Anak tersebut adalah anak yang dilaporkan hilang di sanggar tari. Ritika dan timnya menuju ke TKP. Barang bukti yaitu baju korban diberikan kepada petugas kepolisian untuk diteliti di laboratorium. Ritika melaporkan kejadian penculikan beberapa anak ke atasannya. Ia meminta menambah personil dalam timnya untuk membantu dalam penyelidikannya. Diutuslah Samuel John Kartucha. Ia adalah seorang penasehat sekaligus ahli forensik yang bekerja untuk kepolisian. Sam memiliki keluarga yang harmonis. Dia tinggal bersama dengan kakeknya yang sudah tua dan gemar mabar PUBG. Sam memiliki seorang kakak laki-laki yang bernama Xavier, yang pernah menikah dengan Ritika, dan memiliki anak kembar wanita yang bernama Nayana dan Navia. Karena kecerobohan Ritika, Nayana hilang di pasar malam. Kejadian itu membuat Xavier frustasi dan meninggalkan pekerjaannya. Akhirnya, ia berpisah dengan Ritika dan sekarang menjadi seorang YouTuber dengan konten memasak. Sam memberitahu Xavier bahwa ia sedang bertugas bersama Ritika pada kasus penculikan anak. Scene pun berpindah. Tampak Sam sedang meniti baju dan beberapa sampel yang ia temukan bersama dengan korban pembunuhan Divya. Ritika memulai penyelidikan dengan menginterogasi keluarga korban dan juga teman-temannya di sanggar tari tempat kejadian perkara. Akhirnya, Sam pun pergi ke sanggar tari untuk memastikan hasil penelitiannya. Ia bertemu dengan Ritika dan Sam pun memberitahu Ritika bahwa terdapat 3 sampel forensik hasil penelitiannya pada baju Divya. Terdapat potongan karat yang menandakan Divya sebelum diculik bersandar pada pagar yang telah berkarat. Bubuk asbestos putih pada baju Divya diperoleh dari ranting yang bergesek pada asbes. Dan terdapat lumpur pada pakaiannya menandakan Divya diculik melalui terowongan jembatan yang berada dekat sanggar tari. Aksi penculikan bocah perempuan berlangsung lagi. Kini terjadi di sebuah waterboom. Pelakunya diduga sama dengan penculikan anak sebelumnya. Scene pun berpindah. Ritika sedang menjelaskan kronologis pembunuhan bersama dengan rekan dan pimpinannya. Sam melihat kejanggalan pada apa yang diterangkan oleh Ritika berdasarkan sebuah foto, yaitu mengapa pelaku membuang mayat anak tersebut bukan di dalam lubang yang berada di balik tembok, agar mayat anak tersebut lebih susah ditemukan, dan berasumsi bahwa pelakunya adalah seorang anak kecil atau remaja. Karena kakinya tidak sampai untuk membuang korban. Tetapi
Ritika tidak mudah untuk percaya. Meski Sam sudah berusaha menjelaskannya, Ritika malah membawa masa lalunya dengan menghina Sam dan keluarganya. Polisi membawa seorang pria yang bernama Abdul Wahab kepada Sam. Ia adalah pensiunan FBCID. Ia membawa sampel DNA penculik dan pembunuh berantai pada tahun 2013 lalu di Burma koloni yang belum terungkap. Pada peristiwa itu, 4 mayat anak berusia 8 tahun ditemukan di bus sekolah, dan akhirnya supir bus sekolah yang bernama Ubaid Ahmad ditangkap dan dijadikan tersangka. Tetapi 2 bulan setelah ditangkapnya Ubaid, kejadian penculikan dan pembunuhan masih terjadi. Polisi sudah memeriksa sampel DNA pada baju korban, tetapi DNA tersebut tidak cocok dengan DNA Ubaid Ahmad. Abdul Wahab mencurigai pembunuh sebenarnya bukanlah Ubaid. Scene pun berpindah. Ritika yang baru datang ke kantor polisi langsung bertemu saksi yang melihat pelaku yang membuang mayat Divya. Ia adalah seorang remaja yang berusia 10 tahun, persis seperti yang dikatakan oleh Sam. Polisi pun membuat sketsa wajah pelaku dan membuat konferensi pers ke media, agar jika ada yang menemukan anak pada sketsa wajah tersebut, melaporkannya ke polisi. Dan akhirnya Ritika pun meminta maaf kepada Sam atas perkataannya yang kasar. HP Ritika pun berbunyi. Dr. Alphonse menelpon dan menyuruhnya datang ke kantor. Dr. Alphonse memberikan informasi mengenai anak pada sketsa wajah yang disebarkan oleh polisi. Ternyata anak tersebut bernama Ruben Elias. Dr. Alphonse menyarankan kepada Ritika agar menemui Dr. Jaya Kumar Menon, terapis yang menangani Ruben. Dengan cepat, Ritika pun memanggil Dr. Jaya Kumar ke kantor polisi. Dr. Jaya Kumar menceritakan awal ketika ia bertemu dengan Ruben di panti asuhan dan melakukan terapi padanya. Awalnya berjalan lancar. Ruben tumbuh menjadi anak yang periang. Sampai suatu saat ketika Dr. Jaya Kumar sedang memotong sebuah wortel, muncul serangga yang mengeluarkan suara berisik. Ia nampak gelisah. Dr. Jaya Kumar pergi untuk memeriksa. Dan ketika ia kembali, pisau yang ia gunakan untuk memotong wortel sudah berada di tangan Ruben dan membunuh serangga itu. Ia pun menyerang dokter sampai-sampai tangannya terluka, dan akhirnya Ruben pun kabur. Scene pun berpindah, nampak seorang ibu bersama anak perempuannya memasuki rumah sakit. Ia pun meninggalkan anak perempuan bersama tasnya di ruang tunggu, dan memasuki ruangan ICU. Terlihat Ruben berada di pintu. Anak tersebut lalu mengambil uang di tas milik ibunya dan pergi ke kantin untuk membeli sebuah coklat. Ketika ibunya keluar dari ruang ICU, ia melihat anak perempuannya sudah tidak ada di ruang tunggu. Ia pun langsung melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Polisi pun langsung menggelar olah TKP di rumah sakit dan mencari informasi mengenai anak yang hilang. Akhirnya Sam pun datang ke rumah sakit dan mencari bukti untuk diteliti. Ia mengambil struk harga dan gigitan coklat yang ia temukan di tong sampah. Sam pun menjelaskan bahwa penculikan dan coklat yang ia temukan mempunyai waktu yang berbeda. Terlihat dari coklat tersebut tidak kotor. Ketika Sam akan menjelaskan lebih lanjut, Ritika mendapat telepon dari atasannya untuk segera pergi karena ada hal yang penting. Sam dan asistennya pun kembali ke lab untuk meneliti barang bukti yang ada. Sam menggunakan alat pengekstrak DNA agar hasilnya lebih akurat. Ia menguji DNA yang berada di coklat tersebut dengan DNA milik Ruben. Tetapi hasilnya tidak cocok. Ia pun berkesimpulan ada orang lain yang terlibat. Scene pun berpindah. Terlihat Ruben berjalan sambil membawa mayat anak perempuan memasuki mobil tua yang sudah tidak terpakai di tengah hutan. Setelah menaruh mayat tersebut, lalu Ruben pergi ke sungai yang berada di hutan itu. Dan keluarlah Nayana membawa mayat anak perempuan tadi menggunakan gerobak. Sam akhirnya menelpon Ritika, memberitahu bahwa sampel DNA pada coklat tidak cocok dengan DNA Ruben. Ritika pun menolak karena tujuan polisi adalah menangkap Ruben. Namun ketika Sam sedang menelpon Ritika, asistennya pun menyuruhnya masuk ke lab dan memberitahu bahwa sampel DNA pada coklat tersebut cocok dengan DNA pembunuh berantai pada tahun 2013. Sam pun membuka berkas pembunuhan yang terjadi pada tahun 2013. Ia menemukan foto waduk tempat ditemukannya mayat korban pembunuhan di koloni Burma. Lalu ia pergi ke waduk itu bersama asistennya dan Abdul Wahab. Sam pun mencari lokasi diambilnya foto tersebut.
Sam berpendapat bahwa polisi tidak sepenuhnya memeriksa tempat itu karena air waduk sedang pasang. Ia pun lantas mengecek menggunakan radar. Dan dugaan Sam pun benar, ia menemukan 4 tulang korban berada di bawah tanah waduk tersebut. Keesokan harinya, Sam pun merencanakan pengecekan DNA dilakukan semua orang yang berada di rumah sakit pada saat kejadian yang terekam oleh CCTV tanpa terkecuali, termasuk asistennya, Abdul Wahab, dan Dr. Alfonso. Dibantu dengan alat forensik yang canggih, mereka mampu dengan cepat mengambil DNA setiap orang tanpa diketahui oleh orang itu sendiri. Setelah mengecek sampel DNA beberapa orang tersebut, tak satu pun DNA yang cocok dengan sampel dari barang bukti coklat yang ia temukan. Sam yang sedang berada di lab diberitahu asistennya bahwa Ritika berhasil menangkap Ruben melalui TV. Ritika pun langsung menginterogasi Ruben dengan memperlihatkan beberapa foto korban penculikan. Ritika pun memberitahu Sam bahwa Ruben telah mengaku sebagai pembunuh berantai selama ini. Pada malam hari, Sam bertemu asistennya di mobil. Sam menunjukkan video saat Ruben diinterogasi. Ia mencurigai bahwa Ruben dikendalikan oleh orang lain melalui alat pendengaran yang dipakai Ruben. Scene pun berpindah, terlihat Ruben sedang gelisah di sel tahanan. Ia sedang mendengarkan bisikan untuk tugas terakhirnya. Terdengar suara seseorang yang menyuruhnya untuk bunuh diri dengan cara memotong urat nadi menggunakan piring. Dan akhirnya Ruben pun tewas. Di keesokan harinya, Ritika mendapat teguran keras dari atasannya karena lalai menjaga Ruben hingga tewas. Sam pun memerintahkan asistennya untuk memeriksa CCTV yang berada di sel tahanan. Di saat yang bersamaan, Nayana datang ke kantor polisi untuk menemui ibunya. Sam pun akhirnya meminta izin kepada Ritika agar membawa Nayana ke rumah bertemu dengan ayahnya. Awalnya Ritika menolak, tetapi akhirnya ia mengizinkan Nayana pergi bersama Sam. Ketika sedang makan malam bersama keluarganya, Sam mendapat telepon dari asistennya. Asistennya telah menemukan sesuatu yang aneh terjadi melalui rekaman CCTV di area penjara sebelum kematian Ruben, dan mengatakan bahwa sebuah mobil Honda Civic biru terparkir dekat penjara. Sam melihat mobil yang dikatakan oleh asisten tersebut parkir di depan rumahnya. Sam pun akhirnya memeriksa mobil itu. Lalu tiba-tiba seseorang memukulnya dari belakang dan membawanya pergi dalam keadaan pingsan. Penculikan anak perempuan terjadi lagi. Ritika pun menginterogasi orang tua korban. Ia melacak GPS handphone anak tersebut yang berada di dalam tasnya. Sam pun akhirnya tersadar dari pingsannya dengan keadaan tangan terikat. Ia melihat sosok seorang laki-laki yang tak asing. Ia adalah Ubaid yang merupakan supir dari Abdul Wahab. Ubaid terlihat sedang membakar barang bukti yaitu remote control yang digunakan untuk mengendalikan Ruben. Sam berusaha melepaskan diri dari tiang yang mengikat tangannya. Lalu Ubaid menunjukkan sebuah rekaman dari CCTV bahwa Nayana sedang mendorong mayat anak perempuan. Dan terjadilah baku hantam antara Sam dan Ubaid. Akhirnya Sam berhasil memenangkan perkelahian, tetapi tiba-tiba seseorang mengendarai mobil datang menembak Ubaid lalu kabur. Sam mengambil HP milik Ubaid yang berisikan rekaman Nayana dan lari mengejar mobil yang menembak Ubaid. Sam melihat sebuah mobil kuning terparkir di jalan. Sam mengendarai mobil tersebut dan mengejar mobil yang menembak Ubaid. Tetapi di dalam perjalanan, mobil yang ia kendarai diberhentikan oleh polisi. Polisi pun langsung menggeledah mobil tersebut dan menemukan korban penculikan pingsan di bagian belakang mobil yang dikendarai oleh Sam. Tanpa penjelasan lagi, Sam kabur dari polisi dan mengejar mobil yang menembak Ubaid. 2 hari pun berlalu. Sam dibantu dengan kakaknya, Xavier, bersembunyi di dalam sebuah tempat sambil menyelidiki kasus pembunuhan yang terjadi. Scene pun berpindah, terlihat Ritika bertemu dengan Abdul Wahab. Ternyata Sam bersama asisten dan Xavier berada di rumah tersebut. Sam akhirnya memperlihatkan video Nayana, anak perempuan Ritika, sedang membawa mayat korban penculikan menggunakan gerobak. Sam pun menjelaskan bahwa anak perempuan di video tersebut bukanlah Nayana, tetapi Navia, anak Ritika yang hilang ketika berada di pasar malam. Sam pun akhirnya mengetahui keberadaan Navia melalui telepon milik Ubaid yang ia ambil. Sam akhirnya pergi menemui Dr. Alfonso dan mengajaknya pergi ke pengacara. Sam dan Dr. Alfonso pergi menggunakan mobil. Di dalam perjalanan, ia menceritakan lokasi tempat tinggal pembunuh sewaktu kecil yang ia dapatkan dari hasil otopsi tengkorak yang ia temukan sebelumnya.
Sam pun mengatakan bahwa terdapat 5 pabrik pada tanah hasil penelitiannya. Pabrik tersebut membuang limbah menyebabkan pembunuh ini harus memindahkan mayat ayahnya karena takut tertangkap. Dan menunjukkan kepada Dr. Alphonse sebuah daftar dengan lingkar merah adalah pembunuhnya. Setelah dibuka, pembunuhnya adalah Dr. Alphonse sendiri. Dr. Alphonse baru menyadari bahwa Sam telah mengetahui siapa dia sebenarnya. Dan akhirnya ia mengatakan semua yang terjadi. Bermula pada saat istri yang dicintainya meninggal, istrinya lah yang membuat hidupnya berubah. Dia memiliki seorang anak laki-laki yang sangat dicintainya. Dr. Alphonse didiagnosa memiliki penyakit kanker yang membuat ia stres berat, sehingga penyakit lamanya muncul kembali. Korban pertamanya adalah teman sekolah anaknya yang ia antar pulang karena hujan deras. Ia melihat kemesraan anak tersebut disambut oleh kedua orang tuanya, yang membuatnya ia sakit hati. Ia menculik anak tersebut dan menyiksanya hingga tewas. Meskipun Dr. Alphonse sudah mengakui perbuatannya kepada Sam, ia merasa yakin Navia masih disekap. Sam telah mengetahui semua itu dan mengutus Xavier dan Nertika untuk mencari di sekitar hutan. Dengan menggunakan drone, mereka berhasil menemukan tempat persembunyian Navia. Karena semua sudah terbongkar, Dr. Alphonse emosi dan langsung memukul Sam. Terjadi perkelahian hebat di dalam mobil antara Sam dan Dr. Alphonse. Dengan cepat, Sam melepaskan seatbelt milik Dr. Alphonse yang duduk di sampingnya. Sebelum akhirnya mobilnya dengan cepat menabrak sebuah pengungkit yang terparkir di pinggir jalan. Dan Dr. Alphonse pun terlempar keluar menembus kaca. Dan akhirnya Dr. Alphonse pun tewas. Terima kasih sudah menonton video ini ya Gabuter. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya sudah belum ya tadi ya. Yang belum tolong dong diklik lagi. Oke, sampai jumpa di film-film Bollywood selanjutnya yang paling keren. Oke, bye-bye.